Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Negeri Kozazali dengan NIM 24030616112 dari program studi peternakan. Kali ini saya akan menjelaskan bagian eksternal pada Gallus domesticus atau ayam. Yang pertama ada caput atau kepala yang memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada rostrum atau paru yang memiliki dua bagian rahang, yaitu maksila atau rahang atas merupakan bagian rahang yang kaku dan tidak dapat bergerak. Maksila pada ayam tersusun dari keratin seperti ini dan merupakan bagian yang menutup bagian atas mulut dan berfungsi dalam mengambil makanan dan juga menggigit objek yang akan masuk ke dalam mulut. Yang kedua ada mandibula atau rahang bawah seperti ini, merupakan bagian rahang yang fleksibel dan dapat digerakkan ke atas maupun ke bawah untuk membantu ayam membuka dan juga menutup mulutnya. Nah, untuk mandibula sendiri berfungsi untuk mematuk dan juga mengunyah makanan yang akan masuk ke dalam mulut ayam. Yang kedua ada nares anteriores atau hidung, merupakan dua lubang kecil yang terdapat di bagian atas paru, berfungsi sebagai saluran pernapasan utama serta sebagai indera penciuman. Meskipun indera penciuman ayam tidak sebagus hewan-hewan lainnya seperti ini. Yang ketiga ada sera atau genjer, seperti ini genjer. Genjer merupakan struktur lunak berwarna terang yang berada di pangkal paru dan mengelilingi lubang hidung. Nah, untuk sera sendiri lebih berkembang pada ayam jantan ya, dan sering berperan dalam menunjukkan jenis kelamin dan juga kondisi kesehatan ayam. Selanjutnya ada organum visus atau mata. Nah, mata ayam sendiri itu terletak di dua sisi bagian kepala ayam yang memberikan sudut pandang yang lebih luas. Nah, untuk mata ayam sendiri itu memiliki kelopak dan juga membran nictitans yang melindungi serta menjaga kelembapan bola mata. Nah, ayam juga memiliki penglihatan yang cukup baik dan juga dapat mampu mendeteksi gerakan dengan cepat. Yang ketiga ada porus acousticus externus atau lubang telinga. Dapat dilihat di sini sedikit tertutup dengan bulu ya. Merupakan bukaan kecil di belakang mata yang tertutup bulu dan tidak seperti mamalia, ayam tidak memiliki daun telinga luar, namun mampu menangkap getaran suara dengan baik melalui lubang telinga ini. Selanjutnya ada cervix atau leher. Nah, dapat dilihat sini lehernya berbentuk seperti S ya. Nah, leher sendiri atau cervix merupakan bagian yang menghubungkan kepala ayam dengan badan yang memiliki bentuk seperti S tadi yang sangat fleksibel. Nah, untuk leher sendiri dari ayam sendiri itu terdiri dari 14 ruas ya. Merupakan bagian ayam yang digunakan untuk menoleh seperti ini, mengais ke bawah dan mematuk dengan akurat. Nah, kemudian ada trunkus atau badan. Nah, dapat lihat ini bagian badan ayam yang terdapat dua bagian, yaitu anterior bagian atas dan posterior bagian bawah. Nah, untuk anterior ayam sendiri merupakan bagian atas ayam yang meliputi dada, punggung, dan terdapat otot-otot. Nah, beberapa otot utama yang dapat digerakkan oleh ayam di bagian atas adalah otot sayap yang sangat penting untuk bergerak, dan juga terdapat organ-organ penting seperti jantung dan juga paru-paru. Kemudian ada posterior, merupakan bagian bawah, merupakan bagian ayam yang meliputi organ-organ seperti perut, organ pencernaan seperti lambung maupun usus atau hati, dan juga reproduksi, dan juga kaki ya. Kemudian ada bagian-bagian bulunya. Nah, untuk bagian bulunya yang pertama itu ada plumae atau bulu kontur yang merupakan bulu utama penutup tubuh ayam. Nah,
Ini ada pelumae, bagian penutup ayam yang berperan untuk menjaga suhu tubuh dan membantu dalam terbang. Ya. Nah, untuk terutama pada burung terbang ya, karena ayam tidak bisa terbang, jadi hanya untuk sebagai untuk melindungi diri dari suhu dingin. Kemudian pelumae sendiri itu juga memiliki beberapa bagian ya. Seperti yang pertama itu ada kalamus atau tangkai bulu. Nah, dapat di sini tangkai bulunya ini. Tangkai bulu. Nah, merupakan bagian bawah yang melekat pada folikel kulit ayam. Nah, bagian ini itu tidak berongga dan juga menancap ke dalam kulit ayam. Atau mungkin dalam manusia sama seperti bulu pada tubuh ya, pada kaki maupun tangan. Kemudian ada racis atau batang tengah seperti ini. Dapat kita lihat di sini batang tengahnya yang memanjang dari kalamus dan juga menyokong bagian utama bulu. Kemudian ada vexillum. Ya, vexillum itu merupakan bagian yang menyerupai bendera yang terdiri dari barbae atau cabang dari rakis yang tersusun di sisi kanan dan kiri rakis. Ini seperti ini. Ya, seperti bendera ya. Mana? Seperti lihat ya. Nah, kemudian ada barbulae atau cabang kecil. Nah, yang merupakan bagian bulu yang mengaitkan satu sama lain dan membentuk permukaan bulu yang rapat dan juga kuat. Ya, kalau kita lihat bulunya seperti merekat gitu ya teman-teman ya, karena terdapat barbulae. Kemudian ada bagian bulu kedua yaitu merupakan plumulae. Merupakan bulu halus yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh ayam. Biasanya terdapat di bawah plumae dan lebih dominan kepada anak ayam. Nah, untuk di ayam dewasa sendiri itu tetap ada teman-teman. Dapat dilihat pada bagian bawah sayapnya seperti ini ya. Di bagian seperti ini. Terdapat bulu-bulu halus berwarna putih seperti ini ya. Nah, untuk tekstur sendiri itu ada cukup pendek dan juga halus, ringan. Nah, kemudian yang bagian bulu yang ketiga ada filoplumae. Merupakan bulu berbentuk rambut halus dengan tangkai panjang. Pada ujung tangkainya terdapat barbae dan barbulae. Nah, bulu ini bersifat sensorik dan membantu ayam merasakan posisi bulu lainnya. Sangat penting dalam untuk mengatur posisi bulu ketika bergerak atau mengembang. Ya, sini terdapat. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke ekstremitas anteriornya ya, yaitu sayap. Nah, mereka bukan bagian tubuh yang sangat penting karena sayap dalam ayam ini dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan, membantu dalam terbang walaupun terbatas ya dalam ayam domestik untuk durasi terbangnya, dan sebagai alat pertahanan diri. Nih, dapat lihat seperti ini ya. Untuk sayap sendiri itu dia beruas-ruas. Kemudian ada di bagian sayap itu sendiri itu ada radius atau tulang pengumpil ya, yang lebih kecil dan juga ramping, berada di bagian depan lengan bawah. Kemudian ada ulna atau tulang hasta yang lebih besar dari radius dan menjadi tempat melekatnya bulu sekunder. Tulang hasta pada ayam. Nah, yang keempat itu ada ossa carpalia atau tulang-tulang kecil di pergelangan sayap yang membentuk sendi-sendi pergelangan pada ayam. Ini tulang kecil ini. Nah, itu dapat lihat teman-teman ya. Kemudian ada carpo metacarpus atau hasil fusi tulang pergelangan dengan tulang jari dan menopang bulu primer. Ya, karena menopang jadi dia berbentuk seperti ini teman-teman, seperti mengembang ke atas ya. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke ekstremitas posterior atau bagian bawah. Nah, dapat kita ketahui bagian bawah ayam terdiri dari perut dan juga usus dan organ-organ pencernaan lainnya. Namun juga meliputi organ pergerakan ya seperti kaki. Nah,
Nah, untuk ekstremitas posterior ayam seperti kaki ini berfungsi sebagai penopang utama tubuh ayam, digunakan untuk berjalan, bertengger, dan juga mencakar tanah ya. Untuk bagian kaki sendiri terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah femur atau tulang paha. Nah, ini mungkin dari kalian yang sering makan paha ayam. Nah, paha ayam itu panjang, kuat, dan juga menghubungkan pinggul dengan kaki bawah. Nah, kita lihat bahwa kaki bawahnya itu tidak berbulu ya, teman-teman ya. Kemudian ada patella atau tulang kecil di depan lutut. Nih, di bagian sini nih. Ya. Itu berfungsi untuk melindungi sendi lutut ya, agar tidak mudah patah ataupun terluka. Kemudian ada tibiotarsus atau tulang panjang bagian kaki bawah yang membawa beban tubuh. Nih, bagian panjang pada kaki ini nih, dapat dilihat ya. Nih. Kemudian ada fibula, tulang kecil di samping tibiotarsus, lebih kecil dan juga pendek. Di bagian sini dia lebih pendek dari tulang tibiotarsus tadi ya. Dan kemudian yang terakhir itu ada tarsometatarsus atau tulang yang berada di bagian telapak kaki. Nih, ini dapat dilihat ada cekernya juga teman-teman ya. Merupakan hasil fusi tulang, pergelangan, telapak, dan permukaannya yang bergelombang ya, untuk membantu ayam mencengkram permukaan. Yang terakhir itu ada caudal atau ekor, merupakan bagian tubuh yang terletak paling belakang pada ayam ya. Di sini terdapat tulang ekor atau pigostyle yang menopang bulu-bulu ekor. Dapat di sini ada bulu-bulu ekornya yang berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh, berperan dalam komunikasi serta daya tarik visual, terutama pada ayam jantan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagian eksternal pada ayam. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.